Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulullah jika memanggil kamu semuanya, karena Allah yang telah menghidupkan kamu terhadap apa yang Allah menghidupkan kamu dalam kehidupan yang abadi, kehidupan yang baik. Artinya Allah akan memberikan kamu nikmat yang tidak ada henti-hentinya di surga jika kamu menyambut panggilan Allah, ajakan Allah dan ajakan Rasulullah. Kalamullah penuh sekali dengan rangsangan-rangsangan untuk kita meningkatkan taat, penuh sekali dengan ancaman-ancaman untuk kita menghindar daripada kemaksiatan, kabar-kabar gembira dan juga keterangan-keterangan adab. Nabi SAW juga selalu mengajak kita untuk menjalani ajaran Allah. Kehidupan yang menguntungkan adalah jika kita mengarah dalam kehidupan dunia ini kepada kehidupan yang kekal ada di surga Allah yang tidak ada kematian di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah, Wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka manusia dengan limpahan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memenuhi kamu semuanya nikmat-nikmat yang zahir maupun yang batin. Adakah seorang di antara kamu mengingkari besarnya nikmat Allah yang telah dia terima dari Allah? Adakah yang pantas nanti orang-orang yang menerima begitu banyak nikmat Allah menghadap kepada Tuhannya di hari kiamat dengan lumuran maksiat dan dosa? Kamu semuanya tidak ada dulu. Allah yang mewujudkan kamu, yang menciptakan kamu. Kamu berpindah-pindah dari sulub ayah kamu ke rahim ibu kamu. Kemudian kamu membawa di sulub kamu benih, pindah lagi ke rahim istri kamu, menjadi anak kamu, dan terus begitu. Dari yang tidak nyata Allah wujudkan kamu manusia yang nyata di atas dunia ini. Itu semuanya adalah anugerah dan nikmat Allah. Belum lagi kamu dijadikan orang yang tidak cacat. Belum lagi kamu dijadikan orang yang Islam, orang yang beriman. Masih kamu dikasih afiat, sehat walafiat. Masih kamu dicukupi rizki kamu, dianugerahkan kepada kamu anak-anak, keluarga. Bukankah itu nikmat semuanya? Pantaskah manusia yang begitu banyak mendapatkan nikmat daripada Allah menghadap kepada Tuhannya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan perbuatan dosa? Syukuri Allah memberi nikmat kepada kamu. Syukur bukan hanya memperbanyak ucapan alhamdulillah saja, tapi syukur yaitu menggunakan itu nikmat sesuai dengan fungsinya. Kedua mata kamu misalnya, pandanglah dengan kedua mata kamu wajahnya orang-orang yang soleh. Bacalah dengan kedua mata kamu kitabullah. Perhatikan dan lihatlah dengan kedua mata kamu keajaiban makhluk-makhluk Allah. Bukan sebaliknya digunakan untuk memandang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan seseorang beribadah kepada Allah 500 tahun.
sampai ketika dia mati dan di hari kiamat dihadapkan di hadapan Allah, Allah menyatakan kepada dia, masuklah surga dengan rahmatku. Orang ini menyatakan, kalau dengan hanya rahmat Allah, apa nilai ibadahku yang 500 tahun? Dia menyatakan, ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku. Dia memandang 500 tahun itu adalah besar karena pandangan manusia. Allah menyatakan, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Ya Allah, aku ingin masuk surga dengan amalku. Dihisab kembali oleh Allah. Rahmat yang Allah berikan dari dua mata, dari satu mata, dan rahmat dan nilai ibadahnya dia 500 tahun, maka satu mata belum mencukupi sebagai syukur daripada hamba tadi itu dengan ibadah 500 tahun, masih jauh satu mata. Maka Allah menyatakan, masukkan dia ke neraka karena dia tidak butuh rahmatku. Kemudian orang tadi itu kembali bertobat kepada Allah, memohon ampunan Allah, memohon maaf dari Allah, dan meminta masuk surga dengan rahmat Allah. Maka Allah memasukkan dia ke surganya dengan rahmatnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena sebab amalnya dia. Semua itu masuk surga karena rahmat Allah. Ini menggambarkan kepada kamu, Allah itu nggak butuh dengan amal kamu. Kamu itu beramal karena butuh dengan rahmat Allah. Ibarat orang yang kaya, yang udah punya macam-macam segalanya, yang berkuasa segala-galanya, nggak butuh dengan pekerjaan kamu. Kamu itu bekerja butuh dibayar. Kamu itu bekerja butuh dibayar. Orang yang kaya raya pakai sepatu, kamu nyemir itu karena kamu itu butuh duitnya dia untuk makannya kamu, untuk nafkah keluarganya kamu. Bukan berarti kalau nggak ada kamu nggak pakai sepatu, itu juragan. Allah juga begitu, menyuruh kamu beribadah bukan karena Allah butuh ibadahnya kamu, tapi kamu beribadah itu karena butuh rahmatnya Allah, butuh pemberiannya Allah. Jadi jangan memandang amal kamu itu besar di hadapan Allah, kecil. Malaikat itu loh, mulai diciptakan oleh Allah ibadah, nggak pernah maksiat sampai hari kiamat. Mereka menyatakan, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami belum beribadah dengan selayaknya kepadamu ya Allah. Apa nilai ibadahnya kita, kemudian kita anggap ibadah kita sudah besar? Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu itu berbuat baik, bukan karena kamu itu memberikan yang kebaikan itu kepada Allah, tapi untuk diri kamu. Jadi jangan menganggap kita ini berjasa terhadap Tuhan kita. Kita beramal, kita beribadah itu karena kita yang membutuhkan pemberian Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai wujud bukti bahwa kita butuh rahmat Allah, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak sebanding masih. Tanpa kita meminta udah banyak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak kita setiap hari itu membangkang kita, nggak pernah nurut sama kita, megel no sama kita misalnya, selalu berbuat yang kita benci, kita nggak seneng anak kita ngerokok terus di mukanya kita, malah kecanduan rokok misalnya. Kita nggak seneng anak kita tadi itu pakai jeans misalnya, malah dia pakai jeans di muka kita. Mungkin kita nggak sabar, kita usir itu, nggak kita kasih makan itu anak kita, hajar itu anak.
Kita diperintahkan anaknya baca Quran, nggak mau nonton TV. Pegel kita jadi orang tua. Kita bisa bayangkan Allah memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita taat, memerintahkan kita zikir. Jika nggak mau itu semuanya, malah kita selalu berbuat maksiat kepadanya, menentang, bermaksiat dengan seluruh anggota badan kita. Tapi Allah masih nggak marah. Allah masih tidak menghajar kita. Allah masih merahmati kita. Tangan kita yang banyak maksiat nggak diputus, mata kita yang banyak maksiat nggak dibutakan, telinga kita yang banyak maksiat nggak ditulikan, kaki kita yang banyak maksiat nggak dilumpuhkan, perut kita yang banyak haram masih dikasih rezeki. Begitu besar rahmat Allah terhadap hambanya, padahal kita banyak menentang. Karena itu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambut, kalau diajak oleh Allah sanggup sambut, langsung disambut. Diajak oleh Nabi langsung disambut. Itu yang memberikan kamu kehidupan yang beruntung, yang berbahagia. Jangan diterus-teruskan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada gambaran bahwa kita ini manusia kadang-kadang terlalu bangga diri padahal nggak ada apa-apanya. Kita menilai diri kita ini sudah besar, udah segala-galanya. Yang kita anggap besar itu kecil, nggak ada besar. Kamu punya ratusan hektar tanah misalnya, coba kamu naik pesawat, lihat ada di atas, nggak kelihatan, kecil. Kenapa? Udah dibandingkan dengan besarnya makhluk Allah, kecil itu semuanya. Bahkan dunia ini nggak kelihatan dari angkasa, kecil. Padahal menjadi rebutan orang seluruh dunia ini, dunia kecil. Kenapa? Ketutup dengan besarnya makhluk Allah yang lain. Bagaimana dengan kebesaran Allah? Nggak ada apa-apanya ini alam semuanya kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah. Karena itu orang arif billah, orang yang udah mengenal kepada Allah, nggak butuh ini semuanya dunia. Yang dibutuhkan adalah Tuhannya Allah. Kenapa? Nggak ada apa-apanya semuanya. Bahkan surga nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibutuhkan Allah. Karena itu rugi kalau orang yang bergelimang nikmat Allah, dalam nikmat Allah tapi tidak mengenal pemberi nikmat. Apa bedanya kita dengan sapi? Yang dikenal rumput, pemberi rumput nggak tahu dia. Apa bedanya kita dengan kuda, dengan ayam? Yang ada dia menikmati makanannya di mukanya. Yang ngedumi makanan itu, yang ngasih makanan nggak tahu dia. Kita jadi hamba Allah begitu banyak kita mendapatkan nikmat Allah, nggak kenal dengan pemberinya. Yang kita kenal nikmatnya aja, duitnya yang kita nikmati, yang kita kenal pakaiannya, rumahnya, tanahnya. Yang memberikan siapa? Kelasnya kita ini kelas binatang masih. Kalau binatang wajar nggak punya akal. Tapi kalau kita manusia yang punya akal, nggak kenal kepada Tuhan, itu kebacut. Karena itu kenali Tuhan kamu. Gunakan nikmat-nikmat Allah untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.